Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini kelas kita short class ke-6 dengan judul Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, pasti familiar banget ya ayatnya ya. Kata-katanya ini pasti sering dengar ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, jadi ini Salomo tidur. Nah, terus Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Salomo. Ya, habis itu baru Salomo bangun. Cuman satu kata ini yang dalam banget ini dari Tuhan. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini adalah kata-kata yang kalau kita dengar biasa, ya biasa aja. Jadi nggak jadi apa-apa. Tetapi ini kata-kata itu bermakna dan sangat dalam sekali. Gitu ya. Sangat dalam sekali. Kalau kita nggak ngerti, nggak dalamin, Roh Kudus nggak ngomong, Tuhan nggak ngomong, ini lewat begini aja gitu loh. Ya, padahal ini adalah fondasi dasar doa. Doa orang Kristen fondasinya ini. Ya, harus mengerti ini. Kalau nggak ngerti ini kita nggak bisa doa. Makanya pada dasarnya manusia nggak bisa doa kepada Tuhan. Karena manusia nggak tahu apa yang hendak Tuhan berikan kepada dia, nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa. Ini fondasi banget ini. Nggak bisa nggak lewat ini. Sekarang gini, Tuhan mau hendak berikan kepada kita, ya kan? Nah terus kita harus tahu dan kita harus doakan. Nah ini gimana ini? Siapa yang tahu gitu kan? Tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Kalau doa itu, doalah yang aku mau kasih kamu. Gitu loh. Nah, sekarang kita gali nih. Apa yang hendak kuberikan kepadamu? Ini Tuhan ini. Tuhan apakah memberikan sesuatu yang jelek kepada kita? Pasti tidak. Ya. Pasti Tuhan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Nah cuman baiknya versi Tuhan kan beda sama baiknya versi kita. Kalau baiknya versi kita kan kita doa, dapat uang banyak, kerjaan lancar. Wih Tuhan baik. Ya toh? Padahal dalam cerita ini kita udah tahu Salomo itu nggak minta duit. Ya kan? Nah dari sini kita harus mengenal Tuhan dulu. Semakin mengenal Tuhan, doa kita semakin efektif. Kita semakin tahu kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yang akan diberikan kepada kita. Itu kehendak Tuhan. Itu yang harus kita minta. Jadi selera kita harus sama dengan selera Tuhan. Selama selera kita nggak sama dengan Tuhan, itu meleset. Nah, ini ternyata itu untuk berdoa aja tidak mudah yang benar. Harus tahu dulu kenal Tuhannya. Jadi semakin kita mengenal Tuhan itu semakin efektif doa kita. Ya, semakin kita tahu kehendak Tuhan, apa yang Dia mau berikan kepada kita. Ya. Nah, ini kita belajar hari ini. Ada luar biasa firman-firman Tuhan, fondasi doa kita dan Salomo ini luar biasa. Sangat-sangat dahsyat. Ini perjanjian lama loh dia bisa minta gitu. Kalau perjanjian baru lebih dimudahkan karena banyak sudah jelaskan rema-rema jawaban-jawaban arti daripada perjanjian lama ya. Sekarang kita baca teman-teman. 1 Raja-Raja 3 7 sampai 14. Pelan-pelan ya. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. 8.
Ini Salomo muda dan belum berpengalaman. Dia ngaku dirinya sendiri begitu. Ya, berarti dia nggak ada ilmu nih ceritanya. Cuman dia ngandelin Tuhan. Ya, ini kelihatan ini. Dari dasar hatinya ini ngandelin Tuhan ini orang. 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9. Ini ayat kunci permintaan Salomo yang harus kita ngerti. 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Oke, 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal-hal yang demikian. Nah, jadi rupanya permintaan Salomo ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang mau diberikan kepada Salomo. Karena dia naik jadi raja. Gini ya, nah nanti kita dalami ini permintaan Salomo yang luar biasa ini ya. Dia ngomong gini. Yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati yang bisa menimbang perkara, menghakimi umatmu. Nah ini yang Tuhan senang. Ternyata di perjanjian baru, Roma 12 ayat 2 dikatakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ibadah di perjanjian baru, itu intinya penyembahan pada Roma 12, 1 dan 2. Persembahkan tubuhmu yang sejati. Melalui apa? Perubahan pola pikir, jangan seperti dunia. Supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah. Nah, kalau versinya Salomo, supaya bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Versi perjanjian lama. Ya, Salomo sudah minta nih bahwa nanti kalau dia dapat yang dari hati nanti masuk ke pikiran, dia ngomong hati yang faham menimbang perkara ya. Begitu dia dapat berarti dia itu sudah tahu membedakan kehendak Allah. Dan Roma 12:1-2 ibadah yang sejati di perjanjian baru persembahkanlah tubuhmu. Itu tujuan itu ngarahnya nanti jadinya si Salomo itu raja. Permintaannya. Apa enggak luar biasa permintaan Salomo? Ya, kita lanjut nanti kita gali lagi ya. Permintaan Salomo ya. 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, Tuhan jelaskan. Ini loh yang Raja Salomo ngomong hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu itu adalah pengertian untuk memutuskan hukum. Pengertian. Nah, ini yang yang Raja Salomo minta itu. Pengertian supaya dia bisa memutuskan perkara yang baik dan yang jahat. Jadi menghukum, menghakimi dengan tepat. Pengertian. Nah, pengertian itu juga adalah hikmat. Ya, itu Salomo minta pengertian hikmat. Yang di RA itu kita kejar terus hikmat pengertian. Dengar posisi Maria. Tapi ini versi perjanjian lama. Dan Tuhan sangat-sangat senang. Dan emang itu yang Tuhan mau berikan. Nanti ada ayatnya yang Tuhan mau berikan itu. Ya, luar biasa. Pengertian itu adalah kunci. Itu adalah kehendak Tuhan yang mau diberikan pada kita. Perkenanan itu cuman satu. Ngerti dia. Ngerti dia itu kenal dia. Ngerti firman. 12 ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian.
Jadi yang tadi diomong Salomo, Raja Salomo minta dan Tuhan menerjemahkan itu adalah pengertian, dan di sini Tuhan tegaskan lagi bahwa pengertian itu adalah hikmat dan pengertian yang dari hati. Hikmat dan pengertian, kita sudah ngomongin nggak tahu berapa lama ini ya, memburu mengenai hikmat, pengertian, rema, pewahyuan. Itu kehendak Tuhan itu adalah oleh iman semuanya. Isi dari iman semuanya ya. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini adalah permintaan. Saya juga nggak tahu Raja Salomo dapat dari mana. Menurut saya ini mungkin dapatnya dia itu dari Roh Kudus juga ini. Ya, inspirasi bisikannya sehingga dorongan itu waktu Tuhan datang dalam mimpinya dapatnya seperti itu. Kalau Tuhan datang dalam mimpi tanya kita nggak bisa bohong-bohong loh, nggak bisa loh. Kalau kita mata duitan pasti mintanya duit loh. Kalau dikunjungi Tuhan itu berbicara beneran, kita nggak bisa pura-pura baik gini, nggak bisa. Ini Tuhan yang datang loh. Ini semua tertelanjangi. Apa yang sebenarnya ada di hatimu itu keluar. Gitu ya. Ini luar biasa loh Salomo ya. Kita lihat ini. Membedakan baik yang jahat. Itu adalah hikmat dan pengertian. Kalau dapat hikmat pengertian dari Tuhan, kita ada kekuatan. Kekuatan dari mana? Karena pengertian itu pikiran kita berubah. Pikiran kita berubah itu namanya pertobatan. Pertobatan berarti selera kita, perbuatan kita pun berubah. Tadi Lili sudah ngomong kan. Nah, hikmat pengertian ini yang luar biasa. Dia kasih jalan dan dia kasih kekuatan. Tuhan yang ngasih. Ya. 2 Tawari 1 ayat 10 gini. Sama ini tentang Raja Salomo. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. 13 kunci. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan mau kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saking Tuhan senengnya, dia ngomong gak ada lagi orang yang bisa berhikmat seperti engkau raja-raja. Saking Tuhan senengnya tuh sama permintaan Raja Salomo. Nah jadi justru Raja Salomo itu ngerti hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dia gak minta kekayaan. Itu kita jawaban buat kita tuh. Jawaban buat kita. Yang selama ini kalau kita doa minta kaya-kaya. Ternyata Tuhan itu gak seneng. Gak seneng. Kenapa? Kamu minta kekayaan, itu kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Karena kalau kekayaan itu diberikan, itu akan membunuh kamu. Seperti si bungsu. Perjanjian baru sudah menguraikan. Tuhan Yesus sudah kasih perumpamaannya. Minta kekayaan, dikasih mati. Ya. Nah, sekarang jawaban di perjanjian baru. Ini luar biasa perjanjian lama. Tapi kalau nggak dijelasin di perjanjian baru kita nggak ngerti. Tapi kalau berdiri masing-masing kita nggak jelas. Sekarang kita gabungin. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cocok nggak sama ayat ini? Yang kau nggak minta dikasih. Berarti apa? Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Cari apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu? Hikmat, pengertian,
Dan itu isinya daripada iman. Materialnya adalah perkataan Tuhan. Jadi kita tahu kehendak Tuhan, sifat Tuhan itu. Kalau kita terus minta duit, seneng nggak dia? Tambah jauh nggak? Tambah jauh ya duitnya ya. Tapi nggak minta pusing juga ya, kita mau ya. Ini dilema ya buat kita ya. Oke. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Akan berhasil dan beruntung itu penambahannya. Karena apa? Karena engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Gimana supaya sesuai dengan firman? Hikmat dan pengertian. Kalau nggak ada pengertian, gimana kita bisa sesuai dengan firman? Orang nggak ngerti. Justru ini yang kita minta kepada Tuhan. Hikmat dan pengertian. Rema, pewahyuan. Itu adalah karakter sifat dari Allah itu sendiri. Wajah Tuhan itu ya hikmat. Pengertian itu wajah Tuhan. Ya, dan itu nggak bisa didapat. Itu kita harus minta dan renungkan. Tuhan mau kasih? Yes, Tuhan mau. Ya. 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kenapa umur diperpanjang? Karena orang punya panggilan, punya tugas. Ya, kerajaan Allah di bumi ini butuh kepanjangan tangan Tuhan. Jadi setiap orang punya jatah. Panggilan masing-masing yang nggak bisa digantikan orang lain. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ini alasan orang Kristen hidup di dunia. Bekerja memberi buah, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja di mata Tuhan itu memberi buah, bukan pekerjaan sekuler. Pekerjaan sekuler, jasmani, duniawi, harta, Tuhan ngomong itu saya tambahkan. Jadi di mata Tuhan bekerja adalah memberi buah. Itu ada upah yang nantinya sampai pada kekekalan. Jadi Rasul Paulus ngomong, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu. Itu ingat prinsip hidupnya Rasul Paulus. Lebih perlu. Jadi bukan lebih enak. Bukan lebih cepat. Lebih perlu, dan itu lebih baik, lebih perlu. Tinggal di dunia ini karena kamu. Berarti setiap orang Kristen ini ada yang menunggu buah-buah kita. Yang ayat 24 diomong, tinggal di dunia karena kamu. Jadi alasan hidupnya kalau kita pasangan, itu karena pasangan kita harus terus memberi buah. Itu alasan kita hidup. Itu lebih perlu memberi buah daripada yang lain-lain. Ya, sekarang kita lihat. Karena ini short class, kita singkat aja ya. Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Nih lihat. Alam semesta ini dibuat oleh Tuhan. Itu dengan hikmat dan pengertian. Itu yang harus kita minta. Dari Tuhan. Ini kan luar biasa hikmat dan pengertian.
Allah aja Bapa mau membuat alam semesta itu dari hikmat dan pengertian. Kuncinya itu. Siapa itu hikmat dan pengertian? Di mana oleh hikmat dan pengertian itu dibuatnya, diletakkan dasar bumi dan ditetapkannya langit, alam semesta. Oke, kita baca. Hikmat dan pengertian, ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke, ini kunci alam semesta dibuat oleh Allah. Berfirmanlah Allah. Kita tahu ya, PH, ketika Allah berkata-kata, yang keluar dari mulutnya adalah firman dan nafas bersama-sama. Firman itu Sang Firman, nafas itu Roh Kudus. Sang Firman itu Tuhan Yesus. Jadi, waktu menciptakan alam semesta itu adalah kata-kata Allah. Ya, Sang Firman dan Roh Kudus. Dan kata-kata itu adalah hikmat dan pengertian. Kalau kita singkatnya itu Sang Firman, Sang Logos. Kalau ada Roh Kudus itu yang menghidupkan, roh yang menghidupkan. Jadi kalau kita singkatnya, siapa itu hikmat dan pengertian sehingga terjadilah alam semesta itu? Sang Firman Allah, Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa itu permintaan Raja Salomo itu? Hikmat dan pengertian. Dia minta Sang Tuhan Yesus, Sang Kristus, Sang Firman Allah yang dia minta itu untuk hadir di dalam hidupnya, yang mengendalikan hidupnya. 2 Timotius 3:15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita terjemahkan nyambung ke dalam perjanjian baru. Kitab suci, firman Alkitab itu yang memberi hikmat. Kita makanya nggak bisa lepas dari posisi Maria. Terus baca firman. Nanti oleh pembacaan itu hikmat diberikan. Diberikan itu oleh iman. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Sang firman itu. Ya, itu baru menuntun. Dan menuntun kepada keselamatan. Jadi semua area kehidupan kita itu tidak keluar daripada keselamatan. Ya. 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah mengenai memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar. Makanya si Raja Salomo minta hikmat dan pengertian itu. Dia ngomong, saya masih muda, nggak pengalaman. Ya, jadi ini kan luar biasa di perjanjian baru diomong ya. Dia mau diajar, dia mau dinyatakan kesalahannya, pola pikir yang salah. Dia mau memperbaiki kelakuannya seperti nanti Yosua 1 ayat 8 dan mendidik orang dalam kebenaran dan masuk dia di dalam kebenaran. Itu permintaan Raja Salomo. 17 dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Apa itu perlengkapannya? Hikmat dan pengertian. Apa itu perlengkapannya? Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Ini short class loh, bukan. Oke, mau selesai ya. 1-2 menit lagi. Oke. 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini Rasul Paulus dulu sama sekarang.
Dulu dia ganas itu yang dilakukan tanpa pengetahuan. Jadi pengetahuan akan Tuhan itu membuat orang itu berubah. Masuk dalam kebenaran oleh iman itu. Berubah hidupnya. Ya, pertobatan. Nah itu yang dimaksud. Oke, sekarang penutup. Jadi permintaan versi Salomo perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ini kuncinya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Oke. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi rupanya yang diminta Salomo itu di perjanjian baru, itu versinya ngomong gini. Jadikan aku serupa dengan Kristus. Emang panggilannya, emang kehendak Tuhan. Dasarnya kita harus kembali kepada ciptaan awal. Serupa dengan gambaran Allah. Jadi kita harus serupa dengan gambaran Kristus. Itu permintaan Raja Salomo. Gimana enggak Allah seneng? Itu perjanjian lama loh, bisa ngomong seperti itu. 2 Korintus 3 ayat 18 ayat terakhir. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Waktu hikmat, waktu pengertian datang, itu kemuliaan Tuhan di kita. Makanya kita mencerminkan dengan muka gak berselubung. Jadi yang selama ini kita pakai topeng-topeng, jaim-jaim dan lain-lain, yang gak ngerti firman, yang pikiran salah, itu selubung dibukain semua. Kita jadi ngerti dan kita serupa dengan dia, muka kita nggak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Kita diubah serupa dengan gambarannya apa? Sifatnya, karakternya. Oleh hikmat dan pengertian itu kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaan yang semakin besar. Dan Rasul Paulus ngomong gini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Kuasanya, kebangkitan, dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia. Mengenal dia itu menjadi serupa dengan dia. Titik kuncinya itu. Dan Salomo di perjanjian lama bisa ngomong seperti itu. Luar biasa. Oke, ayat penutup. Apa yang Tuhan sediakan? Satu lagi ayat penutup. Apa yang sudah Tuhan sediakan yang mau diberikan? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Disediakan itu yang berarti itu yang Tuhan mau kasih. Apa itu? Mundurlah ayat 7, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi ini berbicara Tuhan menyediakan hikmat buat kita. Persis seperti permintaan Raja Salomo. Itu adalah kehendak Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada kita. Oke? Luar biasa. Jadi semakin kenal Tuhan, doa kita semakin berkenan, semakin efektif. Dan semakin menyenangkan Tuhan. Justru doa yang semakin duniawi tok ya, hanya duniawi itu Tuhan tidak berkenan. Karena tadi prinsipnya sudah dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dan Tuhan jelas ngomong kepada Salomo, kamu nggak minta uang, dia seneng. Dia mintanya hikmat dan pengertian. Dia mintanya jadikan aku serupa dengan Kristus. Kembali kepada ciptaan awal. Itu luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat.